buat jemaat GPI One Heart dan tamu-tamu undangan yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami akan memulai acara Natal GPI One Heart 2025 dengan rundown seperti yang ada di kertas yang sudah dibagikan. Yang pertama adalah doa pembukaan oleh Ibu Gembala, dan selanjutnya adalah opening ceremony. Berikutnya adalah praise and worship, lalu firman Tuhan, doa berkat, kata-kata sambutan, dan perayaan Natal. Dan terakhir ada ramah tamah dan ada door prize. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Boleh yang belum dapat tempat duduk diarahkan oleh Bapak Asyar. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mengundang Ibu Gembala kita untuk mendoakan pembukaan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita akan bagi berdiri. Kita akan mulai ibadah dan perayaan Natal bersama. Kami bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini untuk semua kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya bagi kami semua yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh ada pada saat ini untuk kami kembali merayakan hari kelahiran-Mu. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk cinta-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu bagi setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang akan memimpin acara ibadah kami pada saat pagi hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Kami yakin dan kami percaya ibadah kami pada saat pagi hari ini ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani. Berkati kami semua sidang jemaat yang sudah ada Bapa, baik tamu undangan Tuhan yang boleh hadir bersama-sama bersuka cita bersama dengan kami. Di dalam kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pengurapan Allah ada di tempat ini. Kasih setia Allah melingkupi setiap kami, menjamah setiap kami, sehingga kami boleh melihat nama Tuhan dipuji, nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
Oh, Jesus. Sama-sama hati katakan. bersukaria menyambut lahirnya
Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan merayakan lebih lagi. Kita berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hai, mari berhimpun. Sembah
bersukacita. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada sampai hari ini. Kita mau merayakan kelahiran Tuhan. Lebih lagi bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Kita sudah bergema. bagi Tuhan, berglori bagi Tuhan. Yang setuju menyanyi bagi Tuhan boleh tepuk tangan lagi, haleluya.
sukacita. Kita mau menari bagi Tuhan, boleh? Saya lihat di sebelah kanan saya ibu-ibu antusias menari bagi Tuhan. Boleh yang sebelah kirinya juga? Gerakannya mudah, angkat tangan kita dan gerakan ke depan ke belakang. Siap memuji Tuhan? Kita akan merasa bahagia bila kita mendatangnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya diberi bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Mari rayakan musik memuji Tuhan. Kita menari. Kita akan merasa bahagia bila kita menyenangkan. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya diberi bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Mari rayakan bilang apa? Ya. Pakai jemaat Tuhan, lebih keras lagi, katakan. Kita mana suaranya? Yes. Bilang apa? Bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi lagi berikan saya. Mari rayakan dan nyanyi. Masih semangat, silakan duduk. Maunya menari terus ya? Maunya berdiri. Tapi semangat di dalam Tuhan itu luar biasa. Amin. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Kita ada sampai hari ini karena Dia lahir dalam setiap kehidupan. Dialah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Kehidupan itu ya Yesus katakan.
Hallelujah.
menyembah Dia, sebab karena hanya Dia yang layak disembah, sebab Dia layak Tuhan. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, percaya Tuhan disenangkan saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan siap melawati dan memberkati kami semua saat ini. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami, menjadi pesan Natal bagi kami di tahun ini Tuhan. Sehingga kami semakin hari menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada bersama dengan kami. Roh Kudus terus mengurapi kami semua. Roh Kudus terus melawat kehidupan kami semua. Tidak ada kuasa yang lain
roh intimidasi apapun kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kekuatan Tuhan bekerja secara luar biasa dalam ibadah Natal kami pada saat siang hari. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan untuk saudara, boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Natal buat kita semua yang hadir pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, saudara. Amin. Boleh salam kiri kanan, katakan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya tidak akan panjang untuk khotbah saudara, tapi saya percaya kita bersuka cita saat ini. Haleluya. Saudara siap dengar firman Tuhan? Amin. Amin. Saya percaya saudara, seperti tema yang kami ambil, Yesus hadir memberikan harapan baru. Berbicara harapan saudara, saya percaya saudara semua yang hadir pada saat siang hari ini pasti saudara punya harapan. Amin. Kira-kira apa harapan saudara? Apa harapan saudara di tahun ini, Natal ini saudara? Saya percaya harapan pasti harapan yang baik-baik. Betul saudara? Kita merindukan harapan yang baik-baik. Harapan saya jemaat One Heart seperti namanya. Itu harapan saya. Amin. Amin jemaat One Heart. Tetap satu hati di dalam Kristus Yesus. Dan yang kedua harapan saya, jemaat One Heart akan ada gereja. Amin. Aminnya nggak banyak ya saudara. Haleluya. Oke, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang hidup ini sering membawa kita kepada titik di mana sepertinya mulai kehilangan harapan. Ada orang yang bisa tersenyum saudara, tapi sebenarnya di dalam hatinya lagi menangis. Ada keluarga yang kelihatannya baik-baik saudara, tapi sebenarnya sedang nggak baik saudara. Kadang ada doa-doa yang mungkin kita kecewa, doa kok saya belum dijawab oleh Tuhan, sehingga harapan itu mulai menipis dalam kehidupan kita. Tapi doa saya di Natal tahun ini, biarlah kita merenungkan kembali Yesus hadir dalam kehidupan kita dan boleh membangkitkan harapan-harapan baru dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah di Natal ini mulai memunculkan kembali semangat yang baru, rasa optimis dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan ini. Kenapa kita optimis? Karena kita tahu ada Yesus yang ada bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Waktu itu di Bethlehem, di malam yang sunyi saudara, ketika Yesus lahir, dunia juga berada dalam kondisi yang sangat gelap. Dunia berada dalam kondisi yang hening. Kalau saudara tahu Alkitab saudara, dari perjanjian baru, dari perjanjian lama ke perjanjian baru, di tengah-tengah perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada lembaran yang kosong. Betul saudara? Betul? Sebenarnya itu bukan cuma sekedar lembaran kosong, tapi itu ada maknanya saudara. Dari perjanjian baru, dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu ada renggang waktu 400 tahun yang suka ditafsirkan bahwa selama 400 tahun itu nggak ada firman Tuhan. Tidak ada nabi yang berbicara, tidak ada suara Tuhan yang datang kepada nabi-nabi untuk menyampaikan firman Allah. Dunia penuh dengan keheningan, sepi. Dunia penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Sehingga ketika Yesus lahir, memunculkan harapan-harapan baru bagi dunia pada saat itu dan sampai hari ini. Amin saudara. Itu sebabnya Yesus lahir bukan saja waktu pada saat itu, tetapi saya percaya Yesus lahir sampai hari ini dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Yesus tidak lahir di istana, kita tahu bersama-sama itu saudara. Yesus lahir di palungan. Yesus lahir tidak disambut oleh raja-raja, tapi yang pertama yang mengetahui kelahiran Yesus adalah para gembala. Harapan baru tidak akan lewat dengan kemegahan yang
bisa, saudara. Tapi harapan baru akan muncul ketika betul-betul Yesus lahir dalam kehidupan kita. Sekalipun situasi dan kondisi kita mungkin tidak memungkinkan kita bersuka cita, tetapi ketika Yesus lahir dalam diri kita pasti merasakan harapan baru itu dalam kehidupan kita. Mari kita lihat ayat kita, saudara. Lukas 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Lukas pasal yang kedua ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput kita berdiri membaca ayat ini. Lukas 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan firman Tuhan, saudara menyimak firman Tuhan, atau saudara juga boleh untuk membaca. Silakan saudara ya. Mari kita baca. Yang mau baca sama-sama boleh, yang mau baca di dalam hati boleh, tapi mari kita fokus kepada firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih, silakan duduk saudara. Saya baca dalam terjemahan BIMK berkata begini, tetapi malaikat itu berkata, jangan takut, sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian, kabar yang sangat mengembirakan semua orang. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Dalam terjemahan BIMK berkata, sebab aku memberitakan kabar yang sangat menggembirakan. Amin. Kabar yang sangat menggembirakan. Saya percaya kita bergembira hari ini karena betul-betul Yesus ada di hati kita masing-masing. Amin, saudara. Kita hidup di zaman yang kadang-kadang banyak orang yang saat ini hidup dengan ketakutan. Takut apa? Takut masa depan, takut perekonomian yang gak pasti, takut apa lagi? Takut tentang kesehatan. Aduh, saya punya penyakit ini, saya punya penyakit ini. Banyak ketakutan yang muncul dengan masalah-masalah, dengan persoalan-persoalan. Kadang-kadang di tengah-tengah Natal yang indah, di tengah-tengah dekorasi yang mewah, di tengah-tengah lagu-lagu Natal yang meriah yang dibawakan, sebenarnya ada banyak orang yang sedang lelah, yang sedang takut, yang sedang cemas, yang sedang khawatir, yang sedang kehilangan harapan. Tapi saya berdoa biarlah di Natal ini betul-betul Yesus lahir di hati kita dan memunculkan harapan baru. Amin. Amin. Natal pertama lahir di tengah-tengah ketakutan. Itu sebabnya berita pertama disampaikan kepada para gembala. Berita pertama apa yang disampaikan? Jangan takut. Jangan takut. Kasih tahu di kiri kananmu, jangan takut. Amin. Jangan takut. Malaikat menenangkan para gembala pada saat itu. Ketika mereka datang, mereka sampaikan kepada para gembala, jangan takut. Mereka sedang bekerja di malam hari. Tiba-tiba datang malaikat kepada mereka. Ada ketakutan muncul. Situasi yang cemas, situasi yang penuh dengan ketakutan. Tapi malaikat datang untuk menenangkan mereka. Jangan takut. Ada mungkin di antara kita yang pagi hari ini sedang banyak pergumulan, banyak masalah, ada ketakutan mungkin. Ada kecemasan mungkin saudara datang beribadah pagi hari ini karena masalah yang belum beres dalam kehidupan kita. Ada masalah dalam rumah tangga mungkin. Ada masalah dalam usaha kita mungkin. Ada masalah pribadi mungkin. Tapi firman Tuhan datang kepada saya dan saudara saat ini, jangan takut. Amin. Jangan takut. Karena Yesus hadir. Dia datang untuk mengubah ketakutan menjadi satu pengharapan yang besar dalam kehidupan kita. Malaikat berkata, jangan takut. Berita kelahiran Yesus diawali dengan kalimat ini, jangan takut. Kenapa saudara? Karena ketakutan selalu mencuri harapan. Kenapa kita kehilangan pengharapan? Kenapa harapan kita mulai menipis, saudara? Karena ketakutan ini, saudara. Ketakutan membuat kita melihat masa depan yang suram. Ketakutan membuat kita melihat masa depan yang gelap. Tetapi kelahiran Yesus akan membungkam semua ketakutan itu.
Seperti seorang anak kecil, saudara. Ketika dia ada di dalam ruangan yang gelap, dengan penuh ketakutan, tiba-tiba ayahnya masuk di ruangan yang gelap itu dan menggenggam tangan anak itu. Dan ayahnya berkata, "Jangan takut, nak, ayah ada di sini." Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita mungkin saat ini di Natal tahun ini mungkin ada banyak pergumulan hidup yang membuat kita cemas, kita takut. Saya percaya tangan Tuhan sedang terulur menggenggam tangan kita, dan Yesus sedang berbisik di telinga kita, "Jangan takut, aku ada bersama dengan engkau." Amin, saudara. Natal adalah sebuah momen ketika Allah berkata kepada saya dan saudara, "Tenang, nak, jangan takut, aku ada bersama dengan engkau." Haleluya. Firman Tuhan berkata, "Jangan takut, kesukaan besar. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar." Tuhan katakan, ketika Tuhan katakan jangan takut, bukan cuma berhenti di situ, tapi ada kelanjutannya. Ada kesukaan besar. Dalam bahasa asli dituliskan kata karamegale, kesukaan yang melampaui keadaan. Kesukaan yang tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Sukacita yang tidak ditentukan oleh keadaan. Kalau Yesus lahir dalam hidup kita, Yesus ada dalam kehidupan kita, sekalipun kita banyak masalah, ada pergumulan hidup, tapi tetap kita bersukacita karena kita tahu Tuhan Yesus pasti menolong kehidupan kita. Itu sebabnya saya berharap lewat tema ini betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah di momen Natal ini akan melahirkan harapan-harapan baru dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saya percaya semua saudara yang hadir saat ini punya harapan. Dan biarlah di momen Natal ini betul-betul harapan itu betul-betul menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sukacita Natal bukan karena hadiah. Sukacita Natal bukan karena situasi karena Natal, tapi sukacita Natal karena Yesus lahir di hati kita. Amin. Boleh katakan di samping kirimu, tenang, ada Yesus di hatimu. Haleluya. Yesus hadir sebagai juru selamat. Kata firman Tuhan, kesukaan besar bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ayat ini berkata Yesus datang sebagai juru selamat. Yesus datang bukan cuma sekedar sebagai penghibur, tapi malaikat berkata dia datang sebagai juru selamat. Malaikat tidak berkata hari ini lahir seorang guru. Malaikat tidak berkata hari ini lahir seorang penasehat, tetapi dia berkata hari ini lahir bagimu juru selamat. Amin, saudara. Dia bukan hanya menolong dalam masalah, tapi dia menyelamatkan kita dari dosa. Dia menyelamatkan kita dari masa lalu. Dia menyelamatkan kita dari segala keputusasaan. Jadi harapan baru bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi harapan baru muncul karena Yesus ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Dan berita ini disampaikan kesukaan besar bukan hanya kepada kepada salah satu orang, tapi firman Tuhan berkata kepada seluruh bangsa. Jadi kesukaan besar, sukacita besar Tuhan sampaikan bukan hanya kepada satu pribadi, tetapi kepada kesukaan besar. Katakan di samping kirimu, Tuhan kasih sukacita yang besar dalam kehidupan. Haleluya. Amin. Natal merupakan satu hal yang selalu dinantikan oleh banyak orang. Tapi kadang-kadang orang sibuk dengan Natal sampai lupa menghadirkan Yesus di dalam hatinya. Tapi saya berdoa di tempat ini saudara datang, saudara mulai merenungkan dan saudara mulai berdoa, Tuhan, saya datang beribadah bukan cuma sekedar datang beribadah bersukacita bersama-sama, tapi saya berdoa, saya berharap betul-betul Tuhan hadir di hati saya. Amin, saudara. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, kata firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu yang memberkati kehidupanmu, yang menolong kehidupanmu. Yesus hadir secara pribadi juga dalam kehidupan kita. Karena ayat ini berkata hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yesus bukan cuma sekedar satu konsep. Yesus bukan cuma sekedar satu tradisi Natal,
Tapi Yesus adalah pribadi yang mau hadir dan peduli dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Bagi saudara yang lelah karena hidup yang begitu banyak masalah, bagi saudara yang sedang kecewa karena mungkin saudara disakiti atau dikecewakan, bagi saudara mungkin yang merasa enggak layak, bagi saudara mungkin yang mulai hampir menyerah, saya mau katakan lewat firman Tuhan saat ini, lewat pesan Natal, Yesus hadir di hatimu. Amin. Dia nggak akan salah alamat. Haleluya. Dia tidak akan salah alamat. Dia hadir di hati kita. Yesus yang lahir di Bethlehem, dia juga lahir di hati kita saat ini. Ayat ini juga berkata, dia dikatakan ada tiga identitas yang diungkapkan dalam ayat ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan. Juru selamat, Kristus dan Tuhan. Juru selamat menyelamatkan kita dari dosa. Kristus penggenapan janji Allah. Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Amin, saudara. Penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Jadi Natal bukan hanya Yesus yang kita kagumi, bukan hanya Yesus yang kita puji, yang kita puja, yang kita sembah, tapi Natal juga mengajarkan kita untuk taat karena Dia Tuhan. Amin, saudara. Karena Dia Tuhan, Dia pemilik hidup ini. Itu sebabnya mari saudara, saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi saya berdoa biarlah di Natal ini ada harapan-harapan baru muncul dalam kehidupan kita dan membuat kita semakin taat, semakin sungguh-sungguh untuk mengikut Kristus. Amin, saudara. Amin. Ada banyak orang Natal kadang-kadang hanya mengharapkan hadiah, kado dan lain sebagainya. Tapi biarlah di momen Natal ini kita bukan hanya sekedar mengharapkan sukacita besar Tuhan, tapi biarlah di momen Natal ini kita menunjukkan ketaatan kita, rasa tunduk kita kepada otoritas Tuhan. Kebenaran Tuhan menguasai kehidupan kita. Kebenaran Allah akan menuntun kita kepada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang hanya menantikan janji Tuhan, hanya menantikan berkat Tuhan, sampai mereka lupa untuk tunduk kepada otoritas Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran Allah. Tapi saya berharap pada sobat Basir hari ini, saya berdoa bagi kita yang hadir. Kita bukan hanya mengharapkan kesukaan besar yang Tuhan berikan bagi kita, tapi kita mengatakan, Tuhan, di Natal ini saya mau tunduk kepada Engkau, saya mau taat kepada Engkau, saya mau hidup dalam kebenaran Kristus, supaya Tuhan juga dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Saya percaya Tuhan pasti tolong kita. Saya percaya. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, kelahiran Yesus memberikan harapan baru, dan harapan baru itu membangkitkan iman kita, dan kita percaya Yesus pasti tolong kita. Tapi jangan sampai berhenti di situ, saudara. Tapi kita menunjukkan juga ketaatan dan tunduk kepada otoritas Tuhan. Amin. Amin. Amin, Bapak Ibu. Coba kasih tahu di kiri kanan, kita mau tunduk kepada otoritas Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdiri, saudara. Terima kasih Tuhan. Biarlah pesan Natal siang hari ini betul-betul kita alami dalam kehidupan kita. Yesus memberikan harapan-harapan baru dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai daunmu takkan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku,
seumur hidup. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berkata Tuhan selalu menolongku, itu adalah harapan, itu harapan kita. Harapan muncul dalam kehidupan kita ketika kita berkata Tuhan selalu menolong. Natal bukan hanya sekedar tentang hiasan. Natal bukan hanya sekedar tentang lagu yang kita nyanyikan. Natal bukan hanya sekedar tentang perayaan. Tapi Natal adalah menunjukkan Tuhan datang mendekat kepada kita. Dia datang mendekat kepada kita, menghampiri kita yang kehilangan harapan. Jika hari ini hatimu kosong, Yesus hadir memberikan harapan baru. Jika hari ini engkau mengalami pergumulan yang berat, Yesus hadir mengangkat semua pergumulanmu. Jika hari ini kau sedang diperhadapkan dengan masa depan yang suram, Yesus hadir memberikan awal yang baru dalam kehidupan kita. Karena ketika Yesus hadir, harapan itu tidak akan pernah terlambat. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolong. Haleluya. Selalu menjaga. Selain aku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolong. Siapapun engkau, siapapun engkau yang hadir saat ini, Tuhan pasti menolong engkau. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, di Natal ini Tuhan pasti menolong engkau. Haleluya. Amin. Tuhan selalu menolong. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Tanpa seizin. Tuhan selalu menolong. Melihat tangan-tangan yang terangkat, mengulurkan tanganmu, menggenggam tangan-tangan yang terangkat, melahirkan harapan-harapan baru dalam kehidupan kita. Tuhan selalu. Tuhan selalu Sampaikan apa yang menjadi harapan. selalu menjaga. Katakan lewat doamu saat ini kepada Yesus Kristus. Biarlah setiap harapanmu itu Tanpa seizin. Tuhan selalu
kehadiran-Mu Tuhan pada siang hari. Lawatan Allah atas tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menikmati Tuhan kehadiran Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Hina barata kasih kabarata kasih kira-kira masih kalau Hingga raba-raba masih kira-kira masih kada mata kuliah. Karena masa karena mata kaya masih karena api lawatan Tuhan mengalir di tempat ini Tuhan, membakar semua hati di tempat ini Tuhan. Engkau tidak lahir sebagai bayi yang mungil Tuhan, Engkau lahir sebagai Raja dalam kehidupan kami. Engkau lahir dalam kehidupan kami sebagai Tuhan. Engkau memerintah atas kehidupan kami. Engkau memerintah atas keputusan kami. Engkau memerintah atas segala kehidupan kami Tuhan. Kami tidak bisa melangkah tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami sangat perlu Tuhan. Apa gunanya pengalaman kami? Apa gunanya relasi? Apa gunanya kekayaan? Apa gunanya yang ada di dunia ini Tuhan tanpa Engkau Tuhan? Tidak ada artinya. Kami hanya perlu Tuhan. Kami hanya perlu Tuhan. Tuhan bakar semua hati yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan yang dengar. Tuhan yang dengar seruan hati cerita jemaat tempat ini. Tuhan yang dengar setiap permohonan jemaat di tempat ini. Tuhan yang dengar. Tuhan sudah jawab. Tuhan sudah jawab. Tuhan sudah jawab. Setiap hati yang terluka dipulihkan. Setiap cerita, setiap tangisan Tuhan gantikan dengan sukacita. Walaupun dunia menakutkan, masa depan yang menakutkan, tetapi kami punya Tuhan. Kami pegang Tuhan. Dan Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu membuka jalan kami kemana kami melangkah. Tuhan beserta kami. Tuhan memimpin kami. Tuhan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak peduli dunia goncang ganjing, keadaan ekonomi yang semakin hancur Tuhan. Tapi kami punya Tuhan. Kami hanya berharap hanya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya akan lahir di tempat ini tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Kami yakin dan selalu percaya akan ada api kegerakan rohani lahir dari tempat ini. Akan muncul orang-orang luar biasa lahir di tempat ini. Akan lahir luar biasa, orang-orang yang luar biasa membawa kebangunan rohani ke kotamu, membawa ke dalam lingkunganmu, membawa ke dalam usahamu, ke tempat di mana kau ditempatkan. Akan lahir di tempat ini, lahir muncul di pemerintahan, akan muncul di dunia bisnis, akan muncul di tempat-tempat dunia dan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Ini bukan gereja yang biasa Tuhan. Di tempat ini bukan gereja yang biasa. Ibadah-ibadah di sini bukan rutinitas Tuhan. Ibadah-ibadah bukan Tuhan. Ini orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di tempat ini adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Mereka akan mengalami dengan pribadi dengan Tuhan. Semua hati yang akan diubahkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau luar biasa. Engkau melawan hati yang terluka. Engkau yang membebaskan yang tertolak Tuhan. Engkau yang memulihkan Tuhan kehidupan mereka. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita dalam membebaskan. Oh, kami
Dia hamba-Mu yang luar biasa. Tuhan mengurapi, Tuhan. Lebih dahsyat. Tuhan memakai hidupnya. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan tanamkan dalam hidupnya. Berbeda dengan gereja-gereja lain. Berbeda sesuatu yang luar biasa yang Tuhan jadinya Tuhan. Melawat kehidupannya, pelayanannya, serta istrinya dan keluarganya diberkati, dilawat Tuhan. Ada perbedaan demi perbedaan Tuhan yang Tuhan nyatakan Tuhan. Begitu Tuhan. Aktivis-aktivis di tempat ini, majelis-majelis di tempat ini, dan seluruh jemaat Tuhan diberkati dan diurapi Tuhan. Membawa kegerakan di tahun ini menjadi berdampak buat kota Kuningan. Terima kasih Tuhan. Kami lepaskan curahan api Roh Kudus di tempat ini. In the name of Jesus Christ. Mulai sekarang Tuhan, lawatan Allah mengalir dalam nama Yesus. Kami yang percaya semua sepakat katakan amin. Baik, terima kasih buat Bapak Gubernur yang sudah mendoakan kita jemaat Volhat dan kata-kata profetik yang sudah kita terima. Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan seperti para majus di 2000 tahun yang lalu memberikan emas, perak dan mur kepada Tuhan. Kita pun akan membawa persembahan. Nanti bagian sebelah kanan saya mengisi kotak yang kanan, sebelah kiri saya mengisi kotak yang sebelah kiri, dan yang tengah nanti sebelah kanan kiri beres supaya tidak bertabrakan. Sebelum kita memberikan persembahan dan sementara Bapak Ibu yang sudah menerima amplop-amplop boleh berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sama-sama tundukkan kepala kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sangat bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan sudah lahir di hati kami dan Tuhan terus memerintah di dalam hidup kami. Bapa di surga, seperti para majus yang memberikan persembahan kepadamu, kami pun gereja-Mu di tempat ini, jemaat-jemaat-Mu, kami juga ingin memberikan persembahan yang terbaik. Bapa, kiranya Engkau menguduskan setiap persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan pujian, oh betapa indahnya. Kita akan memberikan persembahan. Di sebelah kanan saya kotaknya, boleh persembahan kanan kiri. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Ya, sama-sama katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Boleh sekali lagi katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Tak pernah pergi kepala campur dan kemana seperti ilmu yang dari mengalir ke
Dan sebentar kita akan mendengar sambutan atau kata-kata sambutan dari Ketua atau Koordinator Perayaan Natal GPDI Manghat Semundang Bapak Nuki Sandi Mancuberapa.